Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battletoads The Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah pertempuran Qiao Fenggu, semuanya pun mulai kembali tenang. Dan kemudian beberapa orang yang tidak dikenali oleh Xiaolin pun mulai bertempur. Senior wanita yang ada di sebelah Xiaolin pun juga dipanggil untuk bertarung. Tetapi senior wanita ini juga memiliki kekuatan yang cukup hebat. Dan setelah pertempuran yang sengit, dia juga bisa mengalahkan lawan-lawannya. Sayangnya, Wu Dongsu yang disebut sebagai favorit peringkat 1 belum dipanggil untuk bertarung di dalam kompetisi ini. Padahal Xiaolin sangat ingin melihat gaya bertarung dan mencari kelemahannya. Tetapi sepertinya kali ini dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Setelah kompetisi hari ini berakhir, Xiaolin dan juga Xiao Xiao pun kembali pulang. Setelah kembali ke rumahnya, Xiaolin dan Xiao Xiao pun duduk di halaman dan menyeduh teh yang hangat. Oh ya, kakak, kira-kira kapan menurutmu aku bisa mencapai Da Huang bintang 2? Kekuatanku sepertinya masih belum cukup kuat untuk bersaing dengan petarung kuat di sini. Hanya dari Xiaolin. Mendengar itu, Xiao Xiao pun tidak menjawab pertanyaan Xiaolin. Dia malah melihat ke sebuah sungai magma yang berada di bawah kota melalui lantai kaca di bawah kakinya. Seharusnya kamu menanyakan itu kepada gurumu, bukan kepadaku, jawab dari Xiao Xiao. Guru King PA tidak mempedulikan kita selama periode ini. Aku selalu merasa dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk untuk kita. Itu sih hanya perasaanku saja, ucap dari Xiaolin. Ya, memang begitu sih. Aku juga merasa bahwa guru kita mungkin dengan sengaja membuat kita kesulitan di sini. Ini hampir sama kasusnya seperti ketika aku pergi ke aula Guyan untuk pertama kalinya, jawab dari Xiao Xiao. Mungkin dia ingin menguji kita. Dan bagaimanapun, guru juga pasti sedang mengkhawatirkan kita, ucap dari Xiaolin. Ya, sepertinya kamu benar juga, jawab dari Xiao Xiao. Kalau begitu, mari kita selesaikan ujian ini dengan baik. Ya, kita seharusnya bisa mengalahkan Wu Dongsu King dan juga Wu Shuang, ucap dari Xiaolin. Hari pun berganti dengan sangat cepat dan semua orang sudah memulai memadati area untuk menonton kontes seleksi hari kedua ini. Dan ketika Xiaolin dan Xiao Xiao datang ke alun-alun, mereka begitu kesusahan untuk memasuki arena karena padatnya orang di tempat ini. Ini membuat mereka menjadi sedikit berjuang untuk masuk dan tiba ke arena pertandingan. Dan begitu mereka sudah duduk di kursi peserta, Xiaolin merasa sepertinya ada seseorang yang terus menatapnya atau memperhatikannya. Saat Xiaolin melihat ke arah belakang, ternyata yang terus menatapnya adalah Wu Shuang. Dia terus menatap Xiaolin dengan sangat tajam, seolah-olah dia sepertinya hendak menerkam Xiaolin. Xiaolin kemudian menggertakkan mulutnya seperti sedang berbicara tetapi tanpa bersuara. Aku akan mencekikmu sampai mati. Kalimat inilah ucapan yang dimaksud oleh Xiaolin untuk Wu Shuang. Apa yang diucapkan? Apakah dia ingin menciumku? Dia sudah gila, gumam dari Wu Shuang dalam hatinya dengan menunjukkan ekspresi jijik. Setelah itu, Xiaolin dan yang lainnya pun berhasil masuk. Lalu ada keributan lagi di pintu masuk. Ternyata keributan itu disebabkan oleh kedatangan dari Wu Dongsu. Dia memakai pakaian hitam hari ini, tetapi sepertinya dia belum mandi. Wu Dongsu sangat terkenal di Yan Protos kuno ini. Bahkan setiap dia posting konten TikToknya selalu FYP anjing ngeledek ini mah. Setelah kebodohan akibat kedatangan Wu Dongsu, sekarang ada kejutan lagi di pintu masuk. Dan ternyata King Lazy juga baru datang ke arena ini. Dan setelah kedua pria ini memasuki arena, di arena ini pun menjadi sangat meriah. Dan ada sorakan penonton semakin menggelegar. Woi, tiba-tiba ada suara bel berbunyi di tengah-tengah keramaian itu.
Bang, bang. Setelah bel itu berbunyi, ada bayangan hitam yang tiba-tiba muncul dari arah langit. Lalu semua orang pun melihat ke arah langit, dan ternyata bayangan itu adalah Point Swallow. Semuanya, ujian ini telah mencapai tahap akhir. Saat ini masih ada kontes yang masih memiliki 50 orang peserta. Dan 50 orang peserta ini sudah memenuhi syarat untuk memasuki babak selanjutnya. Tetapi untuk mendapatkan hadiah, peserta itu harus masuk ke peringkat 5 besar, ucap dari Point Swallow. Point Swallow pun lalu menundukkan kepalanya untuk melihat kepada semua orang yang berada di arena itu. Sistem kontes berikutnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. 50 peserta yang tersisa ini akan naik ke arena untuk mengambil undian. Dan kemudian mulai bersiap untuk bertarung, ucap dari Point Swallow kembali. Lalu ada sebuah tabung besar muncul di atas arena. 50 orang pun maju secara bergantian dan mengambil kertas undian masing-masing. Tidak ada yang tahu siapa musuh mereka masing-masing kali ini. Dan setelah mengambil kertas undian itu, mereka hanya bisa menunggu pengumuman dari pemimpin acara. Setelah pengambilan kertas undian selesai, pemimpin acara pun segera memulai pengumuman hasil dari undian ini. Dari undian pertama hingga ke-25 akan menepati sisi merah dan 25 peserta lainnya akan berada di sisi biru. Pemenang dari babak ini akan berhak maju ke babak berikutnya. Xiaolin dan juga Xiao Xiao mendapatkan nomor undian ke-7 dan juga ke-12. Dan senior wanita yang kemarin berdiri di sebelah Xiaolin mendapatkan nomor urut undian ke-6. Untungnya mereka bertiga tidak akan saling bertarung. Pada saat ini, peserta dengan nomor undian 1 telah memulai pertandingannya. Xiaolin maupun Xiao Xiao tidak mengenalinya. Dan senior wanita di sebelah mereka segera menjelaskan kepada Xiao Xiao dan juga Xiaolin tentang siapa yang sedang bertarung kali ini. Meskipun kedua orang itu bukan kelima murid terkuat dari Yan Protos kuno, kekuatan mereka memang cukup kuat. Dan saat ini mereka sedang berjuang keras, butuh puluhan putaran untuk memutuskan hasilnya. Mereka berdua bisa digambarkan sebagai pesaing yang sangat berat. Pertandingan nomor 1 dan juga nomor 2 sampai dengan nomor 5 kekuatannya hampir sama. Semuanya memiliki level kultivasi yang sama. Dan pertarungan mereka terlihat sangat seru karena seimbang. Setelah pertarungan nomor 5 berakhir, sekarang saatnya untuk pertarungan nomor 6. Pertandingan berikutnya, silakan naik untuk peserta yang mendapatkan nomor undian 6, ucap dari pria parubaya yang memimpin acara itu. Dan setelah mendengar pengumuman dari pemimpin acara itu, lalu Xiao Xiao dan juga Xiaolin pun sama-sama memandangi senior wanita di sebelahnya. Karena dia memang mendapatkan nomor urut nomor 6. Mereka tidak tahu siapa lawan yang akan menghadapi wanita senior itu. Dan sebelah lawannya pun muncul. Mereka bertiga pun tampak kaget ketika ternyata lawannya adalah Wu Shuang. Kakak senior Wu Shuang, ucap dari senior wanita yang sebelumnya ada di samping Xiaolin. Wu Shuang pun melihat dulu ke arah Xiaolin dan kemudian menatap ke arah wanita senior itu dengan jijik. Aku akan memberimu pelajaran yang berharga, ucap dari Wu Shuang. Jantung senior wanita itu pun berdebar dengan sangat kencang dan dia kembali menatap ke arah Xiaolin. Terlihat sekali matanya penuh dengan ketidakberdayaan kali ini. Hei, apa hebatnya menyombongkan diri di depan lawan yang seseorang wanita seperti itu, ucap dari Xiaolin saat melihat itu. Bukankah lawanmu kemarin juga adalah seorang wanita, ucap dari Wu Shuang. Iya juga, dan itu bukankah itu adalah pacarmu, ucap dari Xiaolin. Mendengar itu Wu Shuang pun lalu berbalik dan mengabaikan Xiaolin. Mari kita mulai, ucap dari Wu Shuang kepada senior wanita itu. Tubuh senior wanita itu pun tampak bergetaran hebat. Dia sangat takut sehingga dia enggan menyerang Wu Shuang terlebih dahulu. Jika kamu bergerak, maka aku akan bergerak, ucap dari Wu Shuang. Setelah itu, sosok Wu Shuang pun tiba-tiba menghilang. Dan bahkan Xiaolin pun tidak bisa melihat gerakannya. Saat berikutnya, Wu Shuang sudah muncul di belakang senior wanita itu.
Dan Wushuang pun langsung tanpa ampun memukul punggung dari wanita itu dengan sangat ganas. Buar! Senior wanita itu pun sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Setelah dipukuli, dia pun memuntahkan seteguk darah. Saat tubuh senior wanita itu terhuyung, Wushuang pun sudah bergerak lagi dan menyerangnya dari sisi lain. Siapa? Buar! Senior wanita itu pun terjatuh tepat di depan Xiaolin dengan sangat menyedihkan dan keras. Lalu Xiaolin pun buru-buru membantu senior wanita itu untuk berdiri. Dan kemudian Xiaolin pun lalu melihat ke arah Wushuang. "Kamu akan aku bunuh," ucap dari Xiaolin. Mendengar itu Wushuang pun lalu berkata, "Lakukan saja jika kamu memang bisa," ucap dari Wushuang. "Pemenangnya adalah Wushuang. Sekarang kita akan memulai pertarungan berikutnya," ucap dari pemimpin acara itu. Xiaolin membantu senior wanita itu untuk kembali duduk, dan Xiaolin mengeluarkan beberapa pil pemulihan untuk senior wanita itu. "Aku harus mengalahkan Wushuang. Aku pasti bisa mengalahkannya," ucap dari Xiaolin. Kontes seleksi pun kembali berlanjut, dan sekarang adalah giliran Xiaolin karena dia mendapatkan nomor undian ke-7. Dan lawannya kali ini adalah seseorang pria yang gemuk, tetapi wajahnya terlihat kurus. Penampilannya benar-benar sungguh aneh. "Xiaolin, menyerahlah. Bertarung denganku, kamu belum tentu bisa menang. Apalagi jika kamu melawan senior Wushuang. Sudah pasti kamu akan kalah, karena kamu bukanlah lawannya," ucap dari bocah gemuk itu. Ternyata bocah gemuk itu adalah bawahan dari Wushuang. Tanpa berbicara sama sekali, Xiaolin pun langsung bergegas ke arah depan, dan serangan yang luar biasa pun membuat bocah gendut itu tidak bisa menangkisnya. Set! Buar! Tinju Xiaolin pun langsung membordar-bardir wajah si bocah gemuk itu. "Wajahmu benar-benar tidak cocok dengan tubuhmu. Aku akan membantumu untuk memperbaikinya. Setelah wajahmu kupukuli, maka wajahmu akan bengkak. Sudah pasti penampilanmu akan menjadi lebih baik, bukan?" ucap dari Xiaolin. Bak-bik-buk, buar! Tinju Xiaolin pun terus mengenai wajah bocah gendut itu, dan wajahnya langsung membengkak dan berubah menjadi warna ungu. Nah, sekarang sepertinya sudah cocok, bukan? Tubuh dan wajahmu sama-sama bengkak. Hanya saja wajahmu menjadi ungu sekarang. ucap dari Xiaolin. Karena Xiaolin terus memukuli bocah gendut itu tanpa henti, pertarungan pun dihentikan dan Xiaolin dianggap sebagai pemenangnya. Entah sudah seperti apa wajah dari bocah gendut itu sekarang. Pertunjukan yang dilakukan oleh Xiaolin membuat kompetisi ini menjadi semakin menarik. Lalu setelah itu, pertempuran Wu Dongsu dan juga King Lianzi dan yang lainnya pun terjadi satu demi satu. Tetapi pertempuran itu tidak terlihat menarik karena mereka terlalu kuat untuk lawannya. Tapi satu-satunya yang menarik perhatian Xiaolin adalah seseorang petarung berkulit hitam. Selain orang ini, Xiao Xiao juga menarik perhatian semua orang. Itu semua karena kecantikannya benar-benar sangat luar biasa. Belum lagi kekuatan Xiao Xiao ini sangat sulit untuk dikalahkan. Orang lain saja tidak bisa menebak sebenarnya berada di level berapa atau di tahap apa Xiao Xiao ini berada. Dan meskipun kekuatan yang dipancarkan oleh Xiao Xiao ini hanya ada di bintang 1 Do Huang, tetapi yang anehnya Xiao Xiao ini sudah mempunyai api surgawi. Dan ditambah lagi dengan 2 skill bertarung warisan dari King PA. Kekuatan Xiao Xiao ini jadi lebih misterius. Dan meskipun lawan dari Xiao Xiao ini hanyalah seseorang Do Huang bintang 2, lawannya ini bisa dikalahkan oleh Xiao Xiao dengan sangat mudah. Berarti level dari kekuatan Xiao Xiao ini benar-benar misterius. Setelah pertarungan Xiao Xiao berakhir, babak eliminasi pertama pun berakhir. Pada saat ini hanya tersisa 25 orang peserta saja, dan setiap orang harus mengambil nomor undian lagi. Karena tersisa 25 orang, jadi hanya peserta yang mendapatkan nomor undian 1 sampai 7 saja yang akan bertarung. Sedangkan untuk peserta yang mendapatkan nomor urut 8 bisa otomatis melaju ke babak selanjutnya. Kakak, apakah kamu sudah melihat skill bertarung biru yang kita dapatkan dari aula utama Yan Protos kuno itu?
Kira-kira sekuat apa ya skill bertarung itu? Tanya dari Xiaolin. Oh, itu skill bertarung tingkat tinggi, jawab dari Xiao Xiao. Benarkah? Sekuat itu? Ucap dari Xiaolin dengan terkejut karena dia masih belum melihat skill bertarung itu. Aku rasa tidak ada skill bertarung tingkat terendah di klan Yan Protoss kuno ini. Aku telah mengamati bahwa tingkat terendah di sini juga sudah merupakan skill bertarung tingkat tinggi yang kita tahu. Itu sebabnya Husua menjadi sangat marah saat kamu merebut skill bertarung itu, jawab dari Xiao Xiao. Aku tidak peduli, biarkan dia seperti itu. Jika aku bertarung melawannya, aku akan memukulinya sampai mati, ucap dari Xiaolin. Lalu beberapa saat kemudian, sang pemimpin acara pun berteriak lagi. Untuk 25 peserta berikutnya, silakan naik ke arena dan mengambil nomor urut kalian, ucap dari pria parubaya yang memimpin acara itu. Xiaolin dan juga Xiao Xiao saling memandang saat ini. Lalu mereka pun naik ke arena untuk mengambil nomor undian mereka. Aku mendapatkan nomor urut 3, ucap dari Xiao Xiao. Xiaolin pun lalu membuka kertas undiannya. Aku dapat nomor urut 8. Beruntung sekali ya aku, ucap dari Xiaolin. Kemudian Xiaolin menepuk bahu Xiao Xiao. Kakak, ayo, aku akan mendukungmu dari kursi penonton dan aku akan membantumu dengan doa. Aku berharap kamu bisa mencapai final sepertiku. Ucap dari Xiaolin. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiao Xiao bertarung lagi? Dan ini pasti akan seru sekali ya kalau Xiao Xiao bertarung di awal-awal, karena kekuatannya memang sangat misterius pada saat ini ya. Jadi kisah ini tuh menceritakan sebelum Xiao Xiao dan juga Xiaolin itu di episode-episode sebelumnya tuh udah mencapai level setahap lagi ke Daudi kalau nggak salah ya. Terus Xiao Xiao juga ketika dilahirkan dan usianya berapa tahun gitu, dia tuh udah mencapai dosen ya di Battletech the Heaven kalau nggak salah. Nah tapi di kisah ini seolah-olah kekuatan Xiao Xiao itu misterius, jadi nggak ada yang tahu. Mungkin ini fase remaja mereka berdua, jadi saat lagi imut-imutnya kali ya, lagi unyu-unyunya, lagi beger-begernya, lagi ya pokoknya lagi puber-pubernya lah, masa-masa pubernya. Karena kalau kita skip alur cerita ini, itu akan ada sedikit pengaruh dan ada sangkut pautnya dengan cerita ini di depannya. Itu bocoran dari si penulis skrip yang ke gua gitu. Jadi ada bocoran, ini akan ada pengaruhnya gitu. Ya kita nikmatin aja ceritanya selama masih seru. Dan gue ceritain, gue mau nanya dong, apakah gue cerita selama ini seru nggak sih kalau menurut kalian ya, pas kisah yang ini, yang Xiao Xiao sama Xiaolin ini seru nggak? Silahkan komen di bawah. Ingat harus komen ya, karena itu membuat gue semangat banget. Pokoknya komen kalau misalkan gak seru, gak seru. Kalau seru, seru. Oke, gue tunggu komennya. Terima kasih sebelumnya, dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.